Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Welcome to the family. Kita senang banget teman-teman bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita punya ibadah onsite di Gilgal Center di PIK. Ada jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. So buat teman-teman, aku mau encourage untuk bisa datang beribadah secara onsite, karena waktu kita datang beribadah secara onsite, kita bisa lebih fokus, bisa lebih komprehensif, dan bisa ketemu teman-teman yang baru. Tapi kalau teman-teman berhalangan, teman-teman bisa tetap mengikuti ibadah online di channel YouTube kita Gilgal TYU. Aku mau ajak teman-teman semua, kita make time untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita kasih waktu yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Amin teman-teman. Dan aku juga mau ajak teman-teman, waktu kita beribadah, untuk kita bisa memberi yang terbaik pada Tuhan. So, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Again, aku akan selalu ingatkan, ini bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena ini bentuk gestur kita mau kasih yang terbaik dari keuangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati hidup kita dengan begitu banyak. So, ini akan menjadi suatu tanda kita kasih yang terbaik, the best amount yang bisa kita kasih untuk bersyukur pada Tuhan. So, itu aja teman-teman untuk hal-hal yang teman-teman perlu simak. Dan berapa banyak dari teman-teman siap buat beribadah? Bisa shout yes, bisa shout amen. Alright, so enjoy the service and have a good service. Halo teman-teman semua, welcome back to Gilgal TYU Online Service. Aku percaya dimanapun teman-teman berada, kita siap untuk memuji Tuhan, amen. Aku mau ajak kita bersama-sama untuk bertepuk tangan, come on. Kami mau selalu diam Tuhan dekat dengan Engkau. Come on. Katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan sama-sama. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Aku mau ajak teman-teman semua untuk tepuk tangan sekali lagi. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu.
menjamah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku, yes Lord, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. kamu aja teman-teman semua untuk tepuk tangan bersama-sama. Come on. Tuhan, kami mau selalu berdiam dekat Engkau, dekat hati-Mu Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kami terus menceritakan kasih-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi. Thank you Lord. We love you Jesus. Aku maunya teman-teman semua, come on, katakan sama-sama, hidupku, Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama, Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Woo! Come on. Kami datang Tuhan untuk membawa pujian kami, sembah kami hanya untuk Engkau Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Lebih semangat lagi teman-teman, tepuk tangannya, come on. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tepuk tangan sama-sama sekali lagi teman-teman. Come on. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
Pujian kami Tuhan, sembah kami hanya untuk Engkau. We give you the glory, honor, and the praise, Jesus. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Shout Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Tepuk tangan sama-sama. Say Gloria. Gloria. Let's come and worship Him. Let's shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, let's sing this song together. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I'll love you. Forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sing it. There is none like you. No one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all. I could search for all eternity long and find there is none like you. 'Cause there is none like you that could touch our heart. There is none. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hands. Suffering children are saved in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Sing no one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity, Lord, and find there is none. There is none. There is none like you. There is none like you, Jesus, that could touch our hearts, that could love us wholeheartedly. Oh, thank you, Jesus. We're grateful for you. We just want to worship you. We just want to be closer to you each day. We want to shout and bow down and give the glory into your name. In Jesus' name we pray, amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dan dimanapun teman-teman berada, kita semuanya dalam kondisi yang baik dan semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Alright, so this is not just an ordinary Friday, it's a Good Friday. So teman-teman, selamat hari Jumat Agung buat kita semua. Dan di hari ini kita sama-sama merayakan
hari ini sama-sama kita merayakan kematian Yesus. Dia sacrifice himself di atas kayu salib. So hari Jumat Agung, Jumat ini bukan cuma just suatu perayaan yang kita rayakan setiap tahunnya, bukan juga long weekend di mana kita bisa pergi liburan, tapi ini hari di mana kita bisa datang beribadah memperingati kematian Yesus di kayu salib. Dia mati kayu salib itu bukan karena kesalahan dia, bukan karena dia berdosa, tapi dia mati kayu salib karena kesalahan kita semua, karena untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Kenapa dilakukan ini? Karena dia sayang sama kita semua. So kalau teman-teman kalian merasa tidak ada yang sayang sama kalian, that's wrong. Itu sama sekali salah. Karena ada Yesus yang sayang sama kita semua sehingga dia sampai mati di kayu salib. So di Jumat Agung ini kita memperayakan kalau begitu Yesus sayang sama kehidupan kita sehingga dia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Alright, so hari ini aku mau bahas firman Tuhan di Yohanes 10 ayat yang ke-10. John 10 verse 10. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Ayat bahasa Indonesia bilang seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Teman-teman, ini ada dua kontras yang berbeda. Thief itu digambarkan sebagai iblis. Dan aku di sini digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Iblis dan Tuhan Yesus punya dua hal yang berbeda. Agendanya berbeda, teman-teman. Kalau agendanya iblis adalah to steal dan agendanya Tuhan Yesus adalah to give. Nah, kalau teman-teman aku biar lebih gampang, ini jadi kayak sebuah tangga. Waktu hidup kita belum kenal Tuhan Yesus, masih dalam dosa kita, masih dalam pimpinannya iblis. Iblis datang untuk apa? Untuk steal, kill, and destroy. Kalau teman-teman lihat, ini semakin turun. Steal, kill, and destroy. Tangganya turun. But Jesus come to apa? To give. To give, not just give, but give life. Life and its abundance. Grafiknya naik, teman-teman. Contoh, iblis datang untuk mencuri. Berapa kali iblis datang untuk mencuri apa? Kejujuran kita. Di mana waktu kita dihadapkan dengan sebuah masalah, tantangan, di mana kita diuji apakah kita bisa jadi orang yang jujur atau tidak, iblis pasti akan membisikkan sesuatu yang udah nggak usah jujur, ngapain, nanti kamu malah kesangkut masalah. Kalau bisa kabur, kenapa mesti dihadapin? Itu iblis bisa berkata seperti itu dalam hati kita. Thief comes to steal. Kejujuran kita bisa steal waktu kita comply dengan apa yang kata iblis. And then waktu kejujuran kita di steal, kita jadi orang yang tidak jujur. Apa yang di-kill? Apa yang dibunuh? Karakter kita. Karakter yang tadinya baik, karakter yang tadinya mulia, itu jadi dibunuh. Kenapa? Karena kita jadi orang yang tidak jujur. And what to destroy? Apa yang di-destroy? Kita jadi orang yang cannot be trusted. Orang-orang ketemu kita pasti udah capnya adalah orang yang tidak jujur, orang yang tidak bisa diandalkan, orang yang tidak trustworthy. Itu udah, itu iblis akan curi itu dari yang dia jujur kecil, akhirnya karakter kita jadi kill, dan akhirnya tidak ada yang bisa percaya sama kita. Atau contoh lainnya, steal, kill, and destroy. Misalkan, apa yang iblis curi adalah pikiran kita yang tenang. Kita bisa memikirkan yang baik. Firman Tuhan kan ajarkan untuk bisa pikirkan yang baik, yang sedap didengar. Tapi iblis taruh pemikiran-pemikiran yang salah. Jadi kita nggak tenang. Jadi kita serba gelisah, jadi nggak enak. Itu yang di-steal. Atau habis itu setelah di-steal, kill. Apa yang di-kill? Kita jadi punya rasa khawatir. Atau kita jadi orang overthinking. Apapun kita overthink. Kita lagi ada masalah, overthink. Orang baik sama kita overthink. Jadinya kita punya kekhawatiran, kita punya ketenangan itu terganggu. Kenapa? Karena kita jadi overthink.
Dan tidak banyak, akhirnya waktu destroy, dia berpikir, waktu dia overthink, dia bisa mikir untuk suicide. Wah, itu udah parah banget teman-teman. So, iblis come to steal, kill, and destroy. Itu kalau hidup kita masih dalam dosa teman-teman. Tapi Yesus datang to give life and its abundance. So, Jesus came for us to have an abundance life. Yesus datang untuk memberikan hidup, memberikan masa depan, memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadinya kita bukan hidupnya diambil, tapi Yesus menabur kasih, Yesus menabur sukacita, dia menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jesus paid it. Ada harga yang mesti dibayar. Jesus paid it. The abundance of life at the cross. Makanya teman-teman, firman Tuhan ini valid banget waktu dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Kenapa kita akhirnya bisa punya hidup? Karena kan upah dosa adalah maut, artinya mati. Tapi kita bisa punya hidup, kenapa? Karena ada yang memberikan hidupnya untuk kita semua. Itu namanya Yesus. So, teman-teman, berapa banyak dari kita yang kadang merasa hidup kita kok kayaknya grafiknya turun ya. Kita dari bohong yang kecil, terus kok kita jadi terikat dengan bohong, jadi serba bohong. Akhirnya orang jadi gak percaya sama kita. Kok kita merasa dari pikiran yang gak tenang satu, jadi semuanya serba gak tenang. Jadi overthinking sekali. Dan akhirnya memikirkan sesuatu yang gak baik. Kok aku merasa hidupku makin turun ya, hidupku makin gak enak ya. Mungkin karena kita masih dalam dosa kita. Tapi ada suatu invitation yang ditawarkan Tuhan Yesus, ya, adalah to come to me. Karena dia yang memberikan kita hidup. Yesus mau memberikan hidupnya buat kita semua. So apa yang perlu jadi bagian kita adalah kita come to Jesus. Kita percaya kepadanya. Kita accept the invitation to receive Jesus as Lord and Savior. So Romans 10 verse 9 bilang seperti ini. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be safe. Not only safe at the end of our time, tapi kita juga safe dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita safe dari hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita. Kita safe dari masa depan yang suram. Kita safe dari nilai grades yang jelek. Kita safe dari pergaulan yang buruk. Kenapa? Karena waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita akan berubah, teman-teman semua. So, berapa banyak dari teman-teman yang pengen hidupnya naik? Yang di give life and its abundance. Hidup kita naik. Siapa yang mau? Kalau kita mau sama-sama, yuk kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuman kita tahu tentang Yesus, bukan cuman katanya Yesus baik, bukan cuman kita datang ke gereja dan kita cuman iya aja tapi tanpa kita benar-benar percaya kepada Yesus. No, tapi kita perlu invite Him as Savior and Lord personally for ourselves, sehingga kita bisa menikmati hidup yang naik, to give life and its abundance dalam kehidupan kita. Alright, so in this Good Friday, aku cuma pengen share satu hal, teman-teman. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Grafiknya turun. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan segala kelimpahan dan grafiknya naik. Kita semua pengen hidup yang grafiknya naik. So receive Jesus as Lord and Savior. Agar hidup kita tidak dalam dosa lagi. Dan hidup kita mengalami kemenangan dan naik bersama dengan Tuhan Yesus. Alright, I'm done. Dan berapa banyak dari teman-teman yang waktu dengar firman ini, teman-teman, oh ya, aku belum pernah punya Savior dalam kehidupanku. Aku belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, no wonder hidupku turun. No wonder hidupku sedih terus. No wonder hidupku kok kayaknya pikirannya jelek terus. No wonder kayaknya aku kayak gak punya pengharapan. Kita perlu Yesus dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesus, kehidupan kita jadi punya pengharapan. Kehidupan kita ada sukacita. Kehidupan kita ada masa depan yang cerah. So, berapa banyak dari teman-teman yang hadir hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Aku mau undang kita tutup mata kita sama-sama.
Dan aku mau doa buat teman-teman semua. Firman Tuhan tadi bilang, if you declare with your mouth. So aku mau undang teman-teman to declare with our mouth our faith in Jesus. Alright? So kita angkat kedua tangan kita sama-sama and repeat the word after me. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kepada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Terima aku Tuhan menjadi anak-Mu, dan Tuhan ampuni dosa-dosaku. Right, now let me pray for you. Tuhan, aku berdoa memateraikan setiap keselamatan yang diucapkan oleh teman-temanku semua. God, you seal the deal. Every declaration they have made. Sekarang mereka sah menjadi anak Tuhan. Hidup mereka akan lebih baik lagi, hidup mereka akan dibawa naik oleh Tuhan. Mereka mengalami hidup yang penuh dengan kehidupan dan kelimpahan dalam kehidupan mereka. Biar Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka, yang memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka menikmati janji berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Mulai saat hari ini Tuhan, Engkau yang berjalan bersama dengan teman-temanku. Terima kasih Tuhan, biar teman-temanku mengalami kebaikan Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so congratulations buat teman-teman yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Congrats. Now your life as a setup buat kita bisa menikmati untuk kehidupan yang naik bersama dengan Tuhan Yesus. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan teman-teman, aku mau undang kita semua angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat sama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Berdoa berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Sejak mereka muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat sama orang tua mereka. Biar kesehatan mereka dijagai Tuhan. Dan biar apa yang menjadi keinginan hati mereka, Tuhan yang jawab. Biar damai sejahteranya pada Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. So, happy Good Friday to all of you. And see you guys again on Sunday. Bye-bye.